Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Dengar Pak. Baik, ini selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Baik ya, ini kita masuk untuk pertemuan yang kedua ya. Untuk yang pertemuan pertama nanti malam jam 7 ya. Karena itu tatap muka. Online ini pertemuan yang pertama ya. Baik, jadi untuk pertemuan yang pertama ini ya, saya menyampaikan bahwasannya untuk penilaian ya, penilaian itu dari sisi kehadiran, kemudian dari sisi proses belajar mengajar, dari penilaian kuis, tugas, UTS, dan UAS ya. Itu diakumulasi sehingga nanti menghasilkan nilai akhirnya. Baik, ini kalian baru semester 1 ya? Berarti baru masuk ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Baik ya, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Udah, Pak. Sudah bisa? Oke, baik. Mata kuliah kita terkait standarisasi sistem kelistrikan ya. Nah, tentu kalian juga harus memahami dari sisi apa itu pengertian dari sisi standar dan juga standarisasi ya. Standar di sini pengertiannya ya, persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan. Ya, tentu termasuk dari sisi tata cara, metode ya. Jadi merupakan suatu persyaratan teknis ya. Kemudian standarisasi ya, ini merupakan proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara serta memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib ya dan sesuai dengan kepentingan. Nah, jadi terkait standar sistem kelistrikan berarti mata kuliahnya terkait tentang standar yang ada di sistem kelistrikan. Nah, untuk background kalian rata-rata dari mana nih? Dari SMA, dari STM, atau dari SMK? SMA Pak, SMA. SMA, Pak. SMA Pak, SMA. SMK, SMK. SMA ya? SMK. MK, SMA Pak. bidang apa? SMA Pak. Ada SMK, SMK dari mana? Yang SMK tadi siapa yang sampaikan SMK? Saya, Pak. Ya, Khairul dari mana? SMK-nya bidang apa? SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Pak. Oke, berarti umum ya. Saya, Pak. Ya. Aldi, SMK mana Aldi? Dari Sibolga, Pak. Oke. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi pengertian dari standarisasi penentuan dari suatu ukuran yang harus kita ikuti dalam memproduksi sesuatu hal, misalnya dari sisi peralatan kelistrikan ya. Jadi untuk standarisasi ya, ini merupakan standar teknis, misalnya nanti ada standar dari spesifikasi, kemudian ada standar dari ujinya, kemudian ada juga standar dari prakteknya. Dalam arti luas ya, standar ini menunjukkan spesifikasi dari suatu produk ya, bahan ataupun proses ya.
Nah, misalnya contoh ke kendaraan. Misalnya kendaraan roda 2 ya, sepeda motor ataupun roda 4 mobil tentu memiliki standar-standarnya ya. Kemudian bagaimana dari sisi standar yang ada itu dapat menjamin ya produk dan jasa yang kita inginkan sebagai masyarakat. Misalnya dari sisi produk dan jasa yang telah ada standarnya itu apakah terjamin dari sisi ramah lingkungan, kemudian bermutu tinggi ya, kemudian terjamin keamanannya serta budgetnya atau biayanya juga lebih ekonomis. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada beberapa standar badan ya, ada BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan juga ada terkait ISO ya, International Organization Standard. Nah, nanti kalian bisa mempelajari standar-standar yang ada di kelistrikan. Listrik, nah masuk kepada konsep dari sistem kelistrikan ya. Nah, listrik di sini merupakan salah satu teknologi lah ya, di mana penggunaannya listrik ini hampir digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, baik yang ada di desa maupun ada di kota, ini tentu menggunakan aliran listrik ya. Nah, tentu kita mengetahui ya, kelistrikan muatannya ada muatan listrik negatif, ada muatan listrik positif ya. Arus listrik terbagi dua ya, ada arus listrik searah atau DC, ada arus listrik bolak-balik atau AC, di mana arus listrik DC searah ini merupakan arus listrik yang arahnya tetap, sedangkan arus listrik bolak-balik atau AC, arus yang besar dan arahnya itu selalu berubah-ubah ya. Nah, tentu kalian sudah mengetahui pembangkit apa aja yang pernah kalian ketahui? Pembangkit tenaga listrik? Turbin, Pak. Turbin. Generator. Ya. Turbin. Tadi siapa yang bicara? Safril ya? Saya, Pak. Sapril ya, Pak. Nah, itu pembangkit listrik. Turbin. Turbin itu apa? Generator, Pak. Di pabrik sawit, Pak. Pabrik sawit, generator. Nah, generatornya dibangkitkan pembangkit listriknya menggunakan apa? Tenaga uap, Pak. Uap. Berarti itu pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Kemudian apa lagi? Ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit Ya. listrik tenaga surya, Pak. Ada pembangkit listrik tenaga gas, tenaga nuklir, ada surya. Ya. Nah, secara umum harus kita ketahui bahwasannya instalasi listrik itu ya terdiri dari yang ada di rumah, misalnya ada saklar, ada stop kontak, ada lampu ya. Itu adalah instalasi listrik yang sederhana ya, ada saklar, ada stop kontak, ada lampu. Nah, ini merupakan sistem kelistrikan atau aliran ya. Tadi dari sisi pembangkit ya, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian dari sisi pembangkit ini disalurkan melalui saluran transmisi, ada tegangan tinggi, ada tegangan menengah ya, masuk ke sisi gardu induk. Kemudian jalan dia sampailah ke sisi konsumen. Ini yang ada di dalam rumah kita masing-masing ya, masuk ke instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Inilah merupakan alur ya, alur aliran listrik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.